itu selalu berada di sekitar kita. Jemaah sekalian rahimakumullah, saya juga sangat berbahagia ya, bisa bertemu dengan jemaah sekalian. Saya tidak tahu persis apakah kemarin juga banyak aktivitas yang di lockdown, ya, di beberapa tempat juga dilakukan seperti itu, sehingga barangkali rutinitas yang sering dijalankan oleh masjid-masjid banyak terkendala. Tapi begitulah kondisi ketika dalam sebuah musibah, wabah dan lain-lain, memang ada perlu penyesuaian dengan kondisi-kondisi yang ada. Baik, terus sekalian rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kemarin diminta sedikit sharing tentang hijrah. Kebetulan menjelang tahun baru Hijriah. Tahun barunya tetap tanggal 1 Hijriah. Kalau di tanggalan kita 10 Agustus, yang bergeser cuman cuti bersamanya. Ya. Bagi yang punya jatah cuti, nah, bagi yang wira swasta, cutinya bisa milih sendiri. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah, tentu kalau bicara hijrah, saya kira semua sudah paham, sudah hafal. Ya, itu peristiwa berpindahnya Rasulullah dari Makkatul Mukarramah menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Dari kota Mekah ke Madinah. Bagi yang sudah pernah umroh atau haji sudah paham rutenya, walaupun rute perjalanannya beda. Kalau yang umroh atau haji lewat jalan tol, ya. Kalau Rasulullah lewat ya, jalan yang tidak pernah dilewati orang. Ya, karena biar yang ngejar itu tidak tahu rutenya. Dan di perjalanan Rasulullah bekerja sama dengan orang-orang lokal, penggembala, yang setelah Rasulullah lewat dengan Abu Bakar itu diminta untuk mengembalakan kambingnya di rute itu sehingga jejak kakinya hilang. Ini canggih Rasulullah itu persiapannya, ya, sehingga menghilangkan jejak digitalnya nggak ada. Nah, ya, jejak digitalnya nggak ada. Kalau orang sekarang jejak digitalnya selalu ada. Jadi kalau ngebully orang, besok-besok ternyata kena prank, nah, ketahuan. Ya. Jadi hari ini tolong ya, jangan mudah membuli, menginformasikan yang bikin orang jengkel di sosmed. Karena suatu saat bisa berbalik bahwa ternyata bulian kita itu ternyata prank belaka. Tahu prank ya, dibohongin orang. Kemarin lagi rame tetap prank. Ya. Orang bohong diseriusi ternyata dia dibohongin. Ya, ini kan malu. Nah, Rasulullah menghilangkan jejaknya karena dulu belum ada digital dengan cara begitu. Nah, kita tidak akan bercerita banyak soal fakta sejarahnya, tapi kita coba ya, sharing sedikit tentang hijrah itu sendiri. Semoga bermanfaat. Baik. Jemaah sekalian rahimakumullah, sedikit ya di awal kita bicara tentang makna al-hijrah. Kelihatan ya? Saya lupa, belum sempat ngasih harokat, nggak apa-apa ya? Karena baru semalam saya bikin slide-nya. Hampir kelupaan juga jam 10 malam, Masya Allah. Ya besok harus bikin slide. Udah ngantuk tapi biarin karena harus menyampaikan, jadi kita siapkan. Jadi mohon maaf kalau nanti slide-nya tidak banyak bunyi. Yang penting nanti kita bunyikan. Kalau mau di copy boleh nanti ya, kalian yang bawa flash disk atau nanti kita share di grup. Baik jemaah sekalian rahimakumullah, hijrah itu apa? Saya kira kita juga secara umum sudah sering mendengarkan. Ini ceritanya mengulang saja atau murojaah lah ya istilahnya. Paling tidak biar kita hafal. Pak Imam itu walaupun sudah hafal biasanya murojaah.
biar hafalannya menjadi mungkin, menjadi kuat. Al-Quran berapa kali kita sudah hatam juga disuruh baca lagi Al-Quran, baca lagi Al-Quran. Jadi jemaah sekalian, hijrah itu paling tidak ada dua makna besar yang disampaikan secara umum dalam konteks berislam. Yang pertama itu hijrah, secara bahasa dia berpindah atau meninggalkan. Adapun makna umumnya yang sering dipahami adalah dia hijrah itu berpindah secara jasadiah atau makaniah. Artinya hijrah itu ya berpindah secara fisik. Kayak Nabi berpindah dari dari Makkah ke Madinah. Nanti Bapak sekalian ditanya sama istri di rumah, "Pak mau kemana?" "Mau hijrah." "Hijrah kemana?" "Ke masjid." Dari rumah ke masjid itu boleh saja secara bahasa hijrah walaupun tidak pas. Ya, karena kata Rasulullah tidak ada lagi hijrah. La hijrata ba'da fath. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Maksudnya hijrah yang diwajibkan kaum muslimin berpindah secara syariat itu tidak ada lagi kata Nabi setelah Fathu Makkah. Yang ada adalah berjihad di jalan Allah. Jadi walaupun secara bahasa benar, setelah ini kalau dari rumah mau ke kantor bilang hijrah ya kurang pas. Walaupun boleh secara bahasa. Mentang-mentang menjelang tahun Hijriah, kemudian mau kemana? Mau hijrah. Berpindah bisa ya sekedar berpindah, tapi bukan makna hijrah di sini. Jadi sekalian, bahwa kemudian orang-orang menggunakan istilah hijrah untuk kepindahannya, ya tidak disalahkan. Tapi secara syariat, ya dalam hal ini hijrah yang dimaksud sebagaimana kaum muslimin pada zaman Nabi berhijrah dan itu diwajibkan bagi mereka yang mau hijrah, maka sudah tidak ada lagi makna hijrah secara syariat, secara fisik, ya dari satu kota ke kota yang lain, kecuali setelah Fathu Makkah itu sudah nggak ada lagi. Sehingga mohon maaf beberapa waktu yang lalu ya ada beberapa saudara kita Muslim yang menyerukan wajibnya berhijrah menuju Syam. Ya, menuju Syam di Syria, di Irak sana, karena katanya telah berdiri daulah dan khilafah Islam di Syam dan Irak, atau yang kita kenal dengan istilah ISIS. Ya, kalau di Jawa ISIS itu enak, ya, sepoi-sepoi angin, kena tiupan angin, ISIS itu enak. Cuma kalau di dunia perpolitikan internasional sekarang ISIS nggak enak dengarnya. Ya, karena ada klaim tentang telah munculnya Imam Mahdi, ya, Imam akhir zaman yang kepadanya orang Islam harus tunduk. Ya, sehingga seruan hijrah seperti ini, karena Rasulullah sudah mengatakan la hijrata ba'dal fath, maka sebetulnya secara syariat tidak ada landasan kekuatan hukumnya. Artinya orang yang tetap di Jatisari tidak menjadi kufur oleh ini. Ya, kalau zaman Nabi, ya, hanya beberapa sahabat yang kemudian ya dibolehkan tetap tinggal di Mekah, ya, untuk membangun komunikasi dengan Rasulullah. Jadi semacam intelnya Nabi, ya, semacam Abbas bin Abdul Muthalib itu tetap tinggal di Mekah waktu itu, tidak hijrah. Tapi selain itu Rasulullah perintahkan hijrah ke Madinah. Artinya hijrah itu wajib. Ini yang pertama, ya, secara jasad atau secara tempat. Adapun yang kedua yaitu hijrah secara ma'nawi. Ma'nawi itu secara jiwa. Secara apa kalau bahasa kita ma'nawi? Kadang-kadang agak susah juga ya kita terjemahkan. Secara jiwa, secara ruh, ya. Nah dalam hal ini jemaah sekalian, maka kemudian
berpindahnya jiwa minadz dzulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Ya, berpindahnya jiwa, kecenderungan-kecenderungan dari yang bersifat kejahiliahan, kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Ya, sehingga ada satu hadis yang terkenal kalau di kajian tentang hadis Arba'in Nawawi, ya, hadis Arba'in disebut Arba'in karena jumlahnya 40 oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu ulama paling tersohor yang kedua setelah Imam Syafi'i di mazhab Syafi'i. Ya, ini termasuk ulama Syafi'i. Nah, Imam Nawawi dalam hadis pertamanya kita semua sudah hafal versi pendeknya. Nah, versi panjangnya tidak banyak yang hafal. Yaitu hadis tentang niat. Bunyinya apa kira-kira? Innamal a'malu binniyat. Ya, hafal ya. Agak panjang dikit. Wa innama likul imri'in ma nawa. Ini agak panjang. Yang paling panjang lagi. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Jadi hadis ini terkait dengan hijrah. Semua amal bergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan semua urusan yang kita lakukan itu bergantung pada niatnya. Sama-sama sholat, tapi niatnya beda, maka nilainya di hadapan Allah berbeda. Di niat itu sangat penting. Ya. Ada yang niatnya ingin ibadah benar-benar, tapi ada yang niatnya misalkan ingin dilihat oleh masyarakat biar ketahuan kita sebagai orang soleh misalkan. Ini lain lagi ceritanya. Nah, niat ini berbeda. Nah, hadis ini turun disampaikan Rasulullah, ya, terkait dengan ada peristiwa hijrah. Sahabat tidak disebutkan namanya. Ini karena terkait dengan integritas orang, maka Rasulullah tidak sebutkan. Ini hebatnya Nabi. Kalau mengingatkan, mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa yang bisa mempermalukan si tokoh, maka tidak disebutkan namanya. Cukup pelajarannya yang diambil. Kita kadang-kadang pakai inisial. Tapi inisialnya lengkap lagi. Inisialnya A, H, M, A, D. Ini bukan inisial. Ya, namanya cuma dieja. Rasulullah disebutkan peristiwa hijratu Ummu Qais. Ada seorang sahabiah namanya Ummu Qais. Ada seorang sahabat yang jatuh cinta kepada Ummu Qais. Ya, zaman Nabi juga ada orang jatuh cinta. Naksir itu ya biasa, namanya manusiawi. Zaman Nabi juga ada. Ya. Nah, si sahabat ini datang melamar kepada Ummu Qais. Lalu dulu nggak ada cerita-cerita pacaran, WA-WA-an nggak ada. Ya, apalagi di Facebook menyapa nggak ada. Datanglah kepada Ummu Qais melamar, kata Ummu Qais, aku mau hijrah. Untuk menguji keseriusan dia dalam rasa cintanya kepada Ummu Qais, kemudian kata Ummu Qais, aku mau hijrah bersama Nabi ke Madinah. Ini peristiwa di Makkah. Kalau engkau benar-benar mencintaiku, maka datanglah ke Madinah untuk hijrah bersamaku. Ummu Qais berpindah ke Madinah, dan ternyata sahabat ini memang benar-benar mencintainya dan datang hijrah ke Madinah. Nah, Rasulullah sebutkan hadis ini. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasul, fa hijratuhu ilallahi wa rasul. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapatkan pahala di sisi Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Nah, barang siapa orang yang berhijrah karena kepentingan dunia, misalkan dagang di Mekah, pelanggannya itu kaum muslimin semua, ini pelanggannya pindah semua ke Madinah. Wah, ini kalau saya nggak ikut hijrah, dagangan saya nggak laku, karena konsumen saya orang Islam. Maka mungkin dia berhijrah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Nah, awim ru'atin yankihuha, atau karena seorang wanita yang berniat ia ingin menikahinya.
Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, kata Rasul. Maka dia dapatkan itu. Jadi secara duniawi juga didapatkan, walaupun kemudian dalam kisah berikutnya ya sahabat ini menikah kemudian memperbaiki niat hijrahnya. Jadi jemaah sekalian, ketika kemudian kita ingin menjadi orang baik pun, misalkan kemudian aktif dalam pengajian, ya niatnya beda-beda. Ya, ada yang kemudian niat hijrahnya itu tidak murni karena Allah. Ya, tetapi secara umum, teman sekalian, tentu akan lebih baik ya, orang yang kemudian menampakkan sisi-sisi berpindah kebaikannya daripada tidak sama sekali. Sehingga secara maknawiyah ini, yang dimaksud hijrah secara maknawiyah adalah hijrah minaz zulumatil jahiliyah, dari perilaku-perilaku jahiliyah kepada perilaku yang Islami. Baik. Jemaah salat subuh rahimakumullah, kita lanjutkan. Nah, sebagaimana secara jihad jasadi atau jihad makani, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 97, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sesungguhnya orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Ya, mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Jadi ada para penghuni Mekah, orang-orang di Mekah yang menzalimi dirinya sendiri. Artinya mereka kemudian tidak ikut bersama Rasulullah untuk berhijrah atau tidak memilih untuk berkeyakinan dalam keimanan yang benar. Ditanya oleh para malaikat, kenapa engkau menzalimi diri sendiri? Ya, tidak berhijrah, baik secara maknawi atau secara makani. Maka kemudian mereka mengatakan, kami adalah orang-orang yang tertindas di bumi Mekah, karena mereka adalah orang-orang yang miskin dan kaum pinggiran. Kemudian malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ini menggambarkan bahwa bumi itu luas. Maka ketika kita ada hambatan dalam persoalan-persoalan menjaga keimanan akidah, karena kita tinggal di lingkungan yang buruk, maka sebetulnya ini juga merupakan anjuran bagi kita untuk berpindah menuju tempat yang baik. Maka di antara perintah atau yang dianjurkan adalah kita memilih lingkungan yang baik, atau kita memilih bi'ah sholihah ya, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita dan lain-lain. Ya, di antara ciri tempat sholihah, tempat yang baik bagi kita untuk tinggal, atau kalau kita harus berpindah rumah misalkan, maka pilihlah yang dekat dengan masjid. Paling tidak ya, dengan masjid kita maka selalu akan bisa rutin sholat berjamaah di masjid. Ada kajian seperti ini, paling tidak diingatkan. Tiap Jumat paling tidak seminggu sekali kita juga diingatkan. Karena dekat dengan masjid berarti kita dekat dengan ketakwaan. Nah, sehingga sekalian ada kisah juga tentang ya, kisah Israiliyat sebenarnya. Ya, kisah Bani Israel itu tentang seorang pembunuh yang sudah membunuh 99 orang. Dia datang kepada rahib waktu itu, kemudian datang, ya rahib, waktu itu ulama lah kalau zaman sekarang, kiai. Ya rahib, saya pembunuh, saya ingin bertaubat, tapi aku sudah membunuh 99 orang. Kira-kira bagaimana taubatku diterima atau enggak oleh Allah? Si rahib ini ternyata agak fundamentalis. Dia bilang, membunuh satu orang saja itu dosa besar, apalagi engkau 99. Susah sekali untuk mendapatkan pertobatan
yang sudah membunuh 99. Kata ini pembunuh ini, ya sekalian aja 100, dibunuhlah si rahib ini, jadi genap 100. Nah, dia datang lagi mencari rahib lain yang bisa memberikan jalan bagi dia untuk bertobat. Ketemulah rahib yang lain, bertanya yang sama, dijawab oleh rahib, bisa, tapi engkau harus pindah dari tempatmu, karena tempatmu itu isinya preman semua. Jadi kamu berada di lingkungan yang buruk, isinya maksiat, tiap hari yang kau dengar maksiat, pergaulan penuh maksiat, maka kamu tinggalkan tempat itu, insya Allah tobatmu diterima. Nah, karena diberikan peluang bertobat, dia berterima kasih dan tidak dibunuh. Ini rahib. Dia berpindah, belum sampai pada di tempat yang dituju, dia meninggal. Kemudian para malaikat berdebat tentang posisi dia apa. Dia baru niat bertobat, belum beribadah satupun, tiba-tiba sudah meninggal. Kemudian diperintahkan oleh Allah, ukurlah saja jarak antara dia dari tempat maksiat menuju ke tempat kebaikan yang dia tuju. Dan dalam kisah ini kemudian Allah lipat bumi sehingga jarak antara dia dengan menuju tempat kebaikannya lebih dekat. Padahal aslinya lebih jauh. Tapi karena rahmat Allah kemudian didekatkan dan masuklah surga dia. Jadi menuju tempat yang baik itu menjadi perintah dari Allah kepada kita. Ya, dalam konteks hijrah ini, maka pilihlah tempat yang baik. Ya, kalau kumpul-kumpul di tempat yang baik. Ya, untuk anak-anak kita, pilihlah tempat pendidikan yang baik. Ajarkan mereka juga bergaul dengan orang-orang yang baik. Sehingga kita akan mendapatkan lingkungan yang baik. Paling tidak, kalau kita lagi di masjid kan nggak ada yang berminat untuk main gaplek misalkan ya. Walaupun mungkin itu hobi yang sering kita lakukan. Atau ngerumpi, ngomong-ngomong yang tidak baik di masjid. Walaupun begitu keluar masjid di rumah, kembali lagi. Atau di pos ronda misalkan ya. Di pos ronda ngomongin orang lagi misalkan. Tapi begitu di masjid paling tidak nggak enak. Dan ini pentingnya kita berteman dengan orang baik, berkumpul di tempat yang baik, agar kita selalu berada dalam hal yang baik. Nah, Mekah waktu itu tidak kondusif untuk dakwah. Maka kemudian Allah perintahkan pada Rasulullah memilih Yathrib atau Madinah. Kita lanjut. Nah sekalian, adapun secara hijrah maknawi, Rasulullah pernah bersabda dalam hadis panjang, saya potong bagian akhirnya saja, ya. Dan ini muttafaqun alaih, ada di Sahih Muslim, ada di Sahih Bukhari. Kata Rasulullah, al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Yang disebut muhajir, orang yang berhijrah adalah siapa saja man hajara, yang dia berpindah atau meninggalkan manahallah, apa-apa yang dilarang oleh Allah darinya. Jadi berhijrah secara maknawi adalah bagaimana berpindah atau meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Apa saja, dari yang kecil, yang sederhana sampai yang berat. Sampai misalkan Rasulullah pernah bersabda demikian jemaah sekalian, ya, agar kita benar-benar berhijrah itu secara total. Ya, tidak hanya rumahnya yang pindah, tidak hanya bajunya yang tadinya bajunya sobek-sobek kita pakai celananya, ya. Saya heran orang sekarang. Kalau dulu kita malu punya celana sobek, tapi sekarang beli baru di mall, di toko saja sudah sobek kita beli. Katanya lagi modis lagi model. Ya orang sekarang. Ya. Kemudian kita hijrah dari baju yang biasa menjadi baju koko misalkan, ya. Ini kan cuma beda kerahnya doang ya. Kalau akhlaknya tidak dibenahi, ya kelihatan orang soleh begitu ya. Kemudian tidak hanya sekedar itu, tapi kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah misalkan bersabda demikian tentang iman. Kata Rasulullah, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbah. Ya, tidak lurus
iman seorang hamba sampai dia lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbahu hatta yastaqima lisana. Dan tidak lurus hati seorang hamba sampai lurus lisannya. Lurus lisannya itu apa? Lisan kita atau tetangganya selamat dari lisan kita. Seorang muslim adalah orang yang tetangganya, kerabatnya selamat dari lisannya. Apa selamat dari lisannya? Ya selamat dari pergunjingan, perkataan buruk dan lain-lain. Kalau sekarang tidak hanya lisan di bibir, tapi lisan juga di jempol. Kalau di sosmed, ya. Ini zaman sekarang, dulu orang mau muncul di TV itu kan harus casting, audisi. Sekarang tiap kita itu bisa nongol di TV. Ya, bikin channel YouTube. Ya, kemudian disetel di TV kan jadi nongol di TV itu. Dan setiap orang bisa ngomong apa adanya. Saya kebetulan ngelola channel. Itu banyak sekali orang yang komentar yang ngaconya minta muncul secara bahasa kasar, tapi mungkin sadar setelah itu dihapus. Cuman kalau kita di admin itu kan datanya ada semua itu. Dan itu menjadi hal yang biasa. Ya. Orang seperti tidak terkendali. Makanya Rasulullah sampaikan begitu. Ya, tidak lurus iman sampai lurus lisan kita. Artinya secara lisan, mari juga kita berhijrah. Ya, secara jempol, mari juga kita berhijrah. Jangan mudah nyebarin berita yang belum pastinya. Ya, kalau teman kita share langsung nggak tanya lagi di share, ternyata di prank misalkan, nah, baru kita malu setelah itu. Baik, jadi al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini secara makna. Kemudian ya, ini beberapa hijrah yang Rasulullah lakukan atau kaum muslimin lakukan ya, sebagai pengetahuan. Yang pertama ada hijrah ke Habasyah. Habasyah itu Ethiopia sekarang. Di Afrika, karena berbatasan ya. Jazirah Arab itu berbatasan dengan Afrika, ya, di antara yang paling dekat itu adalah dengan Ethiopia. Jadi kalau dari Mekah ke selatan dikit menuju Yaman itu dekat sekali perbatasan dengan Ethiopia. Nah, ada negeri namanya Habasyah. Negeri Habasyah ini diperintah oleh seorang raja yang beragama Kristen atau Nasrani yang bernama Raja Najasyi. Ya. Ini karena kaum muslimin ditindas begitu kuatnya, maka Rasulullah perintahkan sebagian untuk berhijrah. Ya, penjajahan pertama dilakukan oleh 12 orang pria dan 4 wanita yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau namanya lihat Ja'far bin Abi Thalib berarti saudaranya Ali bin Abi Thalib. Ya, Ja'far bin Abi Thalib adalah kakaknya Ali bin Abi Thalib. Ya, pada tahun ke-7 SH, maksudnya sebelum hijrah. Bukan sarjana hukum ya, sebelum hijrah atau sekitar 615. Nah, sekalian, dalam perjalanan hijrah ini diterima dengan baik oleh Raja Najasyi, tapi dikejar oleh orang-orang musyrikin Mekah. Pemimpin yang mengejar waktu itu bernama Amr bin As. Ini sebelum masuk Islam. Ya, hebat ya, dulunya musuh tapi kemudian berbalik masuk Islam. Dan terjadi dialog yang sangat hebat, dialog teologi, dialog ketuhanan antara Ja'far bin Abi Thalib dengan Amr bin As di hadapan Raja Najasyi. Dari situlah Raja Najasyi tahu bahwa Ja'far adalah orang yang benar. Karena teologinya sama dengan teologi kekristenan yang diyakini oleh Raja Najasyi. Karena semua nabi-nabi mengajar pada ketauhidan. Maka kemudian disuruh pulanglah Amr bin As dan diberikan fasilitas sebagai tamu negara kepada kafilah kaum muslimin ini. Menurut catatan, kemudian Raja Najasyi pun masuk Islam waktu itu. Baik, ini yang pertama. Ya. Tapi karena kondisinya jauh dan tidak memungkinkan, dan ternyata Allah tidak memerintahkan untuk menetap sebagai tempat hijrah, maka kaum muslimin juga tidak semuanya ke sana, hanya sebagian saja. Ya. Walaupun kemudian nanti rombongan Ja'far bin Abi Thalib ini pulang menjelang hijrah ke Madinah karena diperintahkan Rasulullah untuk berpindah semuanya ke Madinah.
Yang kedua adalah hijrah ke Taif. Kalau ini Rasulullah ikut. Taif ini dekat dengan Mekah, sekitar 80 km dari Mekah. Ya, menuju ke arah rute Madinah. Ya, menuju ke arah rute Madinah, arah utara. Dalam hijrah ke Taif ini dilakukan pada tahun 2 sebelum Hijriah atau 620, ya, atau 5 tahun setelah hijrah ke Habasyah. Rasulullah tinggal 10 hari di Taif, cuman Rasulullah mendapatkan perlakuan yang tidak baik karena kabilah di Taif sudah diinformasikan oleh orang-orang Mekah tentang Rasulullah. Jadi dikirimkan hoaks bahwa Rasulullah nanti akan merusak kalian, memecah persaudaraan dan lain-lain. Pokoknya semuanya hoaks yang dikirimkan. Jadi Rasulullah dipersekusi di kota Taif sampai berdarah-darah, sampai malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, ya Nabi, engkau kekasih Allah yang dihancurkan atau dihina oleh orang-orang Taif. Sekiranya engkau mau, maka akan kami lemparkan gunung Uhud kepada orang-orang Taif sebagai ganjaran. Tapi Rasulullah kemudian jangan. Ya, karena sesungguhnya mereka melakukan demikian karena tidak tahu. Semoga anak keturunan mereka nanti menjadi orang-orang yang beriman, dan ternyata benar. Ya, di lain waktu kemudian generasi keturunan mereka dari Taif menjadi pendukung kuat dari dakwah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga tentu hijrah yang paling terkenal. Ya, ini hijrah-hijrah yang besar dan dituliskan ya dalam sirah. Hijrah ke Madinah. Dulu namanya Yathrib, kemudian disebut Madinah karena setelah Rasulullah ke sana disebut Madinatun Nabi, kotanya Nabi. Lama-lama nabinya tidak banyak disebut, tinggal Madinah Al-Munawwarah. Ya, Rasulullah berangkat ya tahun 622 Hijriah, berangkat bersama Abu Bakar menempuh jarak 400 km. Diawali karena ada konsensus orang-orang Mekah untuk bersama-sama membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Ali disuruh tidur di tempat Rasulullah, Abu Bakar menemani Rasulullah, dan terjadilah peristiwa hijrah. Nah, dalam peristiwa ini ada peristiwa yang unik dalam kaitannya dengan ini adalah yang terkait dengan Umar bin Khattab. Kalau yang lain ngumpet-ngumpet, tapi Umar bin Khattab ketika berhijrah dia umumkan. Ini Umar memang antik ya. Ini tokoh hijrah yang fenomenal. Kata Umar, wahai orang-orang Mekah, aku mau hijrah. Maka barang siapa seorang ayah ingin kehilangan anaknya, seorang anak ingin kehilangan bapaknya, atau seorang istri ingin kehilangan suaminya, maka jemput aku di balik bukit dan kita akan berperang di sana. Ya, orang Mekah gak ada yang berani sama Umar. Ya, Rasulullah aja ngumpet-ngumpet. Ya, Rasulullah kan ngumpet-ngumpet itu. Sampai ke Gua Sur. Ya, kemudian perintahkan kepada Asma binti Abu Bakar untuk menjadi informan. Kemudian budak Abu Bakar radhiyallahu anhu diminta untuk menyapu rute perjalanan Rasulullah. Jadi dipersiapkan dengan baik. Rasulullah ngumpet, Umar diumumin. Ya. Dan bodohnya orang Mekah takut sama Umar, padahal kalau dikeroyok satu Mekah itu ya kalah Umar. Tapi begitulah Allah munculkan rasa takut di hati orang-orang Mekah waktu itu. Nah, sekitar 400 km dulu ditempuh Rasulullah selama 14 hari karena dia harus melihat situasi baru berjalan lagi, melihat situasi baru jalan lagi. Kalau sekarang ditempuh dalam waktu sekitar 4 jam. Naik bis lewat jalan tol. Kalau nggak berhenti di rest area bisa lebih cepat lagi. Sekarang bahkan ada kereta, ya dari Mekah ke Madinah ada kereta api cepat yang katanya bisa ditempuh hanya dalam waktu 2,5 jam. Ya, jadi hijrahnya cepat, bos begitu. Nah sampai 2,5 jam. Baik, kita lanjutkan jemaah sekalian. Nah sekarang hijrah secara maknawiyah. Hijrah secara maknawiyah dalam hal ini sebetulnya Allah sudah menyiratkan pada kita apa itu yang dimaksud dalam hijrah secara maknawiyah ini yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah. Ya. Ayat yang ke 208.
Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Artinya, ketika kita berbicara hijrah, perintah Rasulullah adalah jadilah kalian berislam, ya secara totalitas. Jangan cuma KTP-nya saja yang masuk Islam, tapi juga cara kita berdagang, tapi juga cara kita bermasyarakat, cara kita berpakaian, dan seterusnya. Islam semuanya. Nah, itulah yang dimaksudkan hijrah secara maknawi. Kita berangsur-angsur kemudian menjadi Islam paripurna. Ya. Tidak hanya Islam dalam pakaiannya, tapi Islam juga dalam hatinya. Tidak hanya Islam dalam postingan-postingan di sosmednya, tapi juga Islam dalam muamalahnya dan seterusnya. Dalam hal ini jemaah sekalian, ulama-ulama sudah menyampaikan kepada kita tentang apa itu Islam. Ya, di antara definisi tentang Islam adalah al-Islam huwa nidhamun syamilun. Islam adalah aturan hidup yang lengkap. Yatanawalu madhahirul hayati jami'an. Yang dia mencakup semua unsur, semua aspeknya. Jangan kita hanya mau menjadi Islam hanya pada soal-soal ubudiyah saja, yang terkait dengan ibadah-ibadah mahdhah saja, ibadah utama yang ada dalam rukun Islam misalkan. Tapi Islam juga berbicara tentang akhlak, Islam berbicara tentang ekonomi, Islam berbicara tentang tatanan masyarakat, Islam juga berbicara tentang bagaimana berpolitik dalam konteks Islam. Ada yang mengatakan, kalau bicara Islam jangan bicara politik lah, atau Islam yes, ya, tapi politik no. Jadi sekalian, hijrah itu adalah perintah terbesar dalam konteks politik Islam. Nabi diperintahkan pindah ke Madinah, itu kan keputusan politik yang besar. Karena ternyata nanti di Madinah Rasulullah membangun entitas masyarakat tersendiri, sehingga kemudian membangun koalisi dengan orang-orang Yahudi di Madinah, dengan penduduk Madinah, kemudian lahirlah yang namanya Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah adalah konstitusi awal dari sebuah masyarakat, dan itulah keputusan politik. Sehingga jangan ketika berbicara tentang masalah ibadah, dalam hal ini soal di masjid kita maunya oke lah Islam, tapi begitu bicara yang lain kita tidak mau berislam. Itu namanya tidak kafah dalam berislam. Padahal perintah Allah, udkhulu fis silmi kafah. Nah, disitulah kemudian perintah Allah untuk menjalani Islam secara kafah. Tentu kita semua belum berislam secara kafah. Saya apalagi masih jauh. Tapi yang diperintahkan oleh Rasulullah, oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Rasul dalam hadisnya adalah perintah kita untuk berangsur-angsur menjadi kafah. Ya, kita perbaiki satu persatu, kita selalu berkomitmen menuju kesempurnaan dalam berislam ini. Nah, jemaah sekalian, berislam secara kafah ini melahirkan perubahan gaya hidup yang sangat drastis. Rasulullah dulu ada seorang sahabat ya, yang sangat terkenal dulunya adalah selebriti di Mekah, namanya Mus'ab bin Umair. Orang yang ganteng, gagah, super kaya. Anak sekarang nyebutnya crazy rich. Ya, saking kayanya sehingga disebut crazy rich. Ya, kekayaannya kayak nggak ada hitungannya. Dan itulah namanya Mus'ab bin Umair, anak seorang konglomerat Mekah yang sangat kaya raya. Mau apa saja bisa. Tidak ada seorang ibu pun yang tidak menginginkan Mus'ab menjadi menantunya ketika dia punya anak perempuan. Tidak ada seorang wanita pun di Mekah yang tidak terpukul dengan ketampanan Mus'ab bin Umair. Pakaiannya adalah pakaian sutra termahal sebelum dia masuk Islam. Begitu kemudian ketemu Nabi dan masuk Islam, ya,
Dia diancam oleh ibunya, ya Mus'ab, kalau engkau tetap dengan agamamu, maka engkau akan dihapus dari daftar waris keluarga. Kata Mus'ab, nggak apa-apa, kita saya tetap berislam. Atau kalau engkau tetap berislam, maka aku akan bunuh diri agar engkau kembali. Apa jawaban Mus'ab? Ya ibu, kalau engkau punya nyawa 100 dan untuk itu demi aku kembali kepada kekufuran, engkau mati satu persatu, maka aku tetap dalam keimanan. Ibunya putus asa, ini gak bisa nih dibujuk-bujuk. Akhirnya tetaplah dengan Islam. Dan inilah Rasulullah utus Mus'ab bin Umair untuk dakwah pertama ke Madinah, ya, sebagai penjajakan. Nah, Mus'ab ini terbunuh dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud beliau terbunuh. Saat terbunuh tidak ada kain yang bisa menutupi jasadnya. Sehingga Rasulullah menangis sedih. Rasulullah ingat Mus'ab ketika di Mekah. Orang yang paling kaya, orang yang pakaiannya itu biasanya nyeret-nyeret tanah. Tapi ketika wafat, tidak ada kain yang bisa menutupi jasadnya. Kata Rasulullah, kalau ditutup ke kepala, maka kakinya kelihatan. Dan kalau ditutupkan ke kaki, kepalanya kelihatan. Rasulullah sedih karena Mus'ab demi hijrahnya, demi menjadi muslim yang hebat, dia tinggalkan semua kemewahan dunia, dia tinggalkan hak waris utama dari keluarganya, sampai dia menghadap Allah dalam kondisi tidak ada kain yang bisa menutupi dirinya, padahal dia orang yang sangat kaya raya. Dan inilah hebatnya ketika orang berhijrah demi Allah dan Rasulnya. Nah, apa namanya buah, ya, apa buah atau keuntungan dari orang-orang yang berhijrah ketika hijrahnya totalitas? Jemaah sekalian, Allah janjikan ketakwaan buat kita. Allah janjikan predikat yang bernama takwa. Apa yang Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa? Ketika kemudian kita berhijrah dengan hijrah yang sebenarnya. Sedikit lagi nih mau selesai. Ya, coba nanti lihat di surat At-Tolaq ayat 2, 3, dan 4. Nah, beberapa janji Allah kepada orang-orang yang berhijrah dengan sungguh-sungguh secara ma'nawi, dan dia kemudian mendapatkan predikat takwa. Hampir semua ibadah besar belakangnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, ya. Maka ini beberapa yang Allah janjikan buat orang-orang yang bertakwa, karena judulnya jihad, hijrah total, kunci sukses dunia akhirat. Dan inilah kunci suksesnya jemaah sekalian, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Allah tidak menjanjikan macam-macam. Janji Allah kepada orang yang totalitas berhijrah adalah menjadi orang bertakwa. Tetapi imbalan bagi orang-orang yang bertakwa ini yang dahsyat. Apa saja jemaah sekalian? Allah berjanji dalam surat At-Tolaq ayat yang kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Saya tertarik dengan janji Allah ini. Bagaimana dengan jemaah sekalian? Ada yang nggak tertarik? Kebangetan kalau nggak tertarik. Apalagi nggak ngerti artinya lebih nggak tertarik lagi. Kenapa kita harus tertarik jadi orang bertakwa? Karena janji Allah ini selalu benar. Kata Allah dalam Al-Quran, surat At-Tolaq ayat yang kedua ini, wa may yattaqillaha, dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan selalu berikan jalan keluar dari setiap kesulitan-kesulitannya. Bapak Ibu sekalian dipecat karena pandemi, karena kita orang bertakwa, Allah gampang saja berikan jalan keluar. Tiba-tiba ada orang nawarin kerjaan, tiba-tiba punya ide tentang bisnis, karena Allah yang memberikan jalan keluar. Mohon maaf, kalau Pak RT memberi bantuan kadang-kadang, ya misalkan surat rekomendasi agar diterima di perusahaan, belum tentu diterima oleh perusahaan. Tapi kalau kata BLC-nya Allah yang bikin, pasti diterima oleh siapapun. Allah mau ngasih rezeki jemaah sekalian, nggak harus tunggu bank buka. Clearing, nggak ada clearing kalau Allah mau. Jam 1 malam rezeki datang, ya datang saja. Karena Allah tidak perlu
kantor bank, Allah tidak perlu menunggu jam kerja. Dan ini adalah kesuksesan bagi orang-orang bertakwa. Ya ja'allahu makhraja. Mungkin kita tidak kaya raya, tapi seolah pada setiap kita butuh sesuatu Allah berikan. Makanya kata orang-orang, punya duit gak harus banyak, yang penting cukup saja. Ya, mau beli rumah cukup, mau beli mobil yang kelima cukup, kan begitu ya. Daripada duit banyak, tapi pas butuh nggak pernah cukup. Ya tiba-tiba keluarganya kena kanker, ya, sehingga duitnya banyak, tiba-tiba kemudian dirampok. Ini kan sering terjadi. Jadi duit itu atau kekayaan yang penting cukup saja. Nggak usah banyak-banyak, yang penting pas kita butuh cukup. Dan biasanya orang-orang bertakwa selalu dicukupkan oleh Allah nanti. Berikutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak pernah disangka, dari arah yang tidak pernah kita sangka. Kayak apa lagi? Ayo mau perlu apa lagi nih? Soal keduniaan. Allah janji wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini kalau ada yang itu mah teori. Bahaya nih kalau kita nggak yakin yang seperti ini. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki buat orang-orang bertakwa dari arah yang tidak disangka-sangka, tidak disangka jumlahnya. Kalau kita gajian kan udah jelas jumlahnya, dengar nggak nih sekalian? Gajian udah tahu, bahkan udah tahu juga mau habis karena alokasinya sudah jelas. Buat bayar listrik, buat bayaran anak-anak, buat bayar pembantu, buat cicilan mobil, rumah. Angkanya dapat, misal di gajian tanggal 25 nih. Keluar angka, tanggal 26-nya sudah nol lagi, karena sudah langsung auto debit misalkan. Ya, rezeki apa sih sebenarnya? Angkanya datang, tiba-tiba hilang. Atau kadang-kadang minus, ya karena masih banyak cicilan yang tertunda bayar. Ya. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa, ya angkanya bisa tidak pasti, artinya bisa jauh lebih banyak. Allah suka-suka, mau ngasih berapapun. Karena dia orang bertakwa. Yang kedua, tidak disangka tanggalnya, waktunya. Kalau gajian kan sudah jelas tanggalnya. Sehingga ini kemarin masa pandemi ada yang tanya ke dokter-dokter, dok, ciri-cirinya orang terpapar COVID apa sih? Pusing-pusing biasanya. Saya iseng, dok, saya itu suka pusing, tapi kalau tanggal tua dok, dia tahu. Itu kan bukan soal COVID kalau nah sebentar lagi tanggal muda juga sembuh, ya sih dok, benar. Nah biasanya ya ketika kemudian tanggal-tanggal tua ya kita pusing, tapi menjelang tanggal muda biasanya sembuh karena soal rezeki ditentukan tanggal. Tapi bagi orang bertakwa nggak ada urusan tanggal, mau tanggal 1, tanggal 2, tanggal berapapun nggak ada soal, karena Allah setiap saat bisa memberi rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka ya, dan tidak pernah disangka sumbernya, orangnya. Allah kalau mau ngasih rezeki suka-suka Allah. Kalau kita gajian kan dari bos. Tiba-tiba kita ketemu dengan teman lama di Facebook, misalkan yang main Facebook. Saling sapa, kenalan baik, kebetulan saya mau ke Jakarta. Dia tinggalnya di Kalimantan Timur misalkan. Tiba-tiba pengen ke Jakarta, ayo ketemuan lah. Ternyata ketemuan itu membawa berkah karena dia punya pekerjaan yang bisa kita kerjakan. Jadi orangnya di Kaltim, tapi kemudian Allah berikan jalannya ketemu di Facebook. Ketemu di Facebook akhirnya janjian ketemulah karena dia ke Jakarta. Ya. Dan disitulah Allah kasih rezeki. Ya. Suka-suka Allah akan mengasih rezeki dari manapun, dari siapapun dan kapanpun. Dan ini adalah berkah yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa, yang hijrah secara totalitas. Yang ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, tadi itu Allah akan cukupkan kebutuhan kita. Nah, Allah tahu yang terbaik buat kita. Kira-kira kemudian kalau diberi banyak buat kita itu tidak baik, maka Allah akan tahan karena cintanya Allah kepada kita. Nah, makanya soal rezeki ini katanya Allah akan cukupkan rezekinya bagi kita. Ada yang doa-doanya, doa-doa kita Allah kabulkan di dunia. Tapi saking cintanya Allah,
Allah berjanji akan kabulkan doa-doa kita di akhirat nanti dengan diberikan surganya. Nah, akan dicukupkan kebutuhan kita. Dan yang terakhir, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan bagi orang-orang yang bertakwa, orang yang berhijrah secara total, orang yang masuk ke dalam Islam secara kafah, Allah berjanji, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan jadikan urusannya menjadi urusannya mudah. Sering nggak sekalian kita mendapatkan kemudahan-kemudahan yang tidak pernah kita sangka. Saya tidak mengklaim diri sebagai orang yang bertakwa, tapi saya merasa Allah terlalu sering memberikan kemudahan itu kepada kita. Suatu saat ada operasi tilang, saya nggak punya SIM motor, naik motor ada tilang, masya Allah ada tilang lagi. Saya cari gang belok, ada gang lagi, udah sudahlah siapin aja nanti kalau harus bayar tilang ya bayar begitu. Jadi pelan gitu. Yang lain di stop semua, kita dilewatin aja. Ayo cepat. Saya pikir ini berkah ini Allah berikan kemudahan. Karena yang lain ditilang semua, tapi kita kok enggak. Ya. Orang itu mah nasib baik. Iya, nasib baik itulah yang Allah tentukan. Memang ada nasib yang luput dari perintah Allah kan enggak. Ya. Dan ini sering terjadi cuma sekalian. Ya. Dalam kehidupan kita kemudahan-kemudahan ya yang kemudian Allah berikan kepada kita yang kadang-kadang kita tidak mengira bahwa itu adalah kemudahan yang Allah berikan. Dan ini sering terjadi. Ya ja'allahu min amrihi yusra. Mau tes, saya ingat sekali saya dulu waktu di kampus itu kuliahnya 2. Kalau siang kuliah ekonomi, malam kuliah di Ma'had di Rosa Islamiyah. Ini kuliahnya 2 dan waktu itu ada kegiatan kayak jambore masjid kampus lah gitu ya. Nah, ternyata hari terakhir itu adalah hari di mana besoknya saya ujian. Jadi nggak sempat belajar. Begitu sampai di kos-kosan itu jam 8 pagi, padahal ujiannya jam 10. Nggak sempat belajar, mandi, tidur sebentar, ikut tes. Ya waktu itu belajar sebentar lah, sekitar 15 menit baca buku. Dan ternyata yang keluar adalah yang baru saja saya baca. Ini mata kuliah statistik waktu itu. Kebetulan saya senang sekali dengan matematika dan nilainya A. Dan saya kira ini adalah kemudahan yang Allah berikan. Padahal soalnya sudah dibikin beberapa hari yang lalu, tapi Allah berikan kemudahan. Pas yang saya baca adalah yang mau keluar, dan itu tidak lain adalah Allah berikan kepada kita. Ini kemudahan-kemudahan yang sering diberikan oleh Allah buat siapa saja yang punya niat untuk berislam secara baik. Nah, jemaah sekalian, ini beberapa janji yang Allah berikan kepada kita sebagai orang yang berhijrah secara total. Ya ja'allahu mahruja. Kemudian yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kemudian fahuwa hasbuh, akan dicukupkan rezeki kita ya, dan akan dimudahkan urusan-urusan kita. Dan yang paling terakhir, teman sekalian, ini perlu jadi perhatian kita. Ya, seringkali di negeri kita banyak musibah nggak pernah berhenti. Coronanya berganti-ganti judul. Ya. Ada Delta, nanti katanya ada Delta Plus, nanti ada plus berapa. Ya. Program penanganannya juga berganti-ganti. Ya. Dari PPKM mikro, kemudian darurat, sekarang level 4, sekarang masyarakat sudah nggak peduli lagi, di jalanan udah nggak ada PPKM. Ya, di Kalimalang itu ada penyekatan, tapi dipersilakan polisi yang jaga untuk lewat jalan lain dan akhirnya terjadi kemacetan. Ya, hati-hati di Sumber Arta itu, polisinya di situ. Nah, terus PPKM-nya buat apa? Saya juga bingung itu. Tapi intinya cuma sekalian, banyak musibah terjadi, barangkali ini sebabnya. Makanya Allah kemudian perintahkan dalam surat Al-A'raf lewat salah satu ayatnya, demikian yang Allah sebutkan. Peringatan buat kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa,
pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka kebanyakan mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Banyaknya musibah diantaranya karena banyaknya kita bermaksiat kepada Allah. Musibah yang berulang-ulang berarti maksiat yang berulang-ulang. Bukan hanya pribadi tapi menjadi maksiat berjamaah, maksiat dalam bermasyarakat, maksiat dalam bernegara. Maka solusi agar kita keluar dari problem ini adalah berhijrah. Hijrah apa? Hijrah maknawi dengan cara beriman dan bertakwa. Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kembali kepada keimanan, kembali kepada keislaman, kembali kepada nilai-nilai tauhid, maka keberkahan akan dilimpahkan kepada kita. Termasuk dalam soal pandemi, jemaah sekalian, terlalu banyak kemudian di antara solusi dalam soal saturasi, ya ada yang bilang literasi, ya salah-salah dikit nggak apa-apa lah, yang penting bilangnya rasi. Saturasi yang ngedrop biasanya kan kalau sudah di bawah 95 itu kan sudah disuruh ini apa suplai oksigen dan lain-lain, apalagi sudah sampai 80 biasanya sudah harus dibawa ke rumah sakit. Beberapa kawan yang terkena pandemi ini kemudian ketika saturasi mulai rendah itu yang dilakukan adalah baca Al-Quran. Dan ketika baca Al-Quran dengan serius itu saturasinya naik dan kembali normal. Ini gambaran sederhana, ini bukan berarti saya menafikan yang lain, silahkan yang mau oksigen dan lain-lain. Tapi jangan lupa bahwa keimanan dan ketakwaan itu juga akan menjadikan kita tertolong dari Allah, turunnya keberkahan. Oksigen itu kan makhluk Allah. Ya, maka ketika kemudian kita lakukan itu, maka Allah pun akan kirimkan makhluknya dalam bentuk oksigen untuk kembali normal di dalam darah kita. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang hijrah. Kalau hijrah secara makani kita semua sudah paham, dan hijrah secara maknawi inilah barangkali yang perlu menjadi titik perubahan yang kita lakukan. Marilah berhijrah secara total dengan cara berislam secara kafah. Semoga dengan berislam secara kafah ini Allah akan turunkan berkahnya buat kita, buat lingkungan kita, buat RT RW kita, buat kelurahan, buat kota, provinsi dan negara kita, bahkan untuk seluruh bumi. Karena dengan demikian Allah sudah berjanji, sekiranya beriman dan bertakwa penduduk sebuah negeri, maka yang dari lakinya berkah, yang dari tanahnya berkah. Ketika turun hujan menjadi berkah, yang dari buminya juga berkah. Tapi ketika tidak beriman dan tidak bertakwa, meninggalkan keislaman, meninggalkan ketakwaan, maka yang turun dari langit adalah siksaan dari Allah. Maka yang keluar dari bumi adalah bencana bagi kita, dan akhirnya kemudian kita menjadi orang-orang yang tidak pernah selamat dalam kehidupan ini. Mari gapai keselamatan hidup di dunia dan akhirat dengan cara berhijrah secara total, berislam secara kafah, dan menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan mendadak tadi? Oh, Ini yang iya. Apa yang penting sih nggak tabrakan kalau aja. kalau pekan kedua masih kosong ya? Iya, ya Ya. karena kemarin sudah di booking jadi saya kosong kan. Oh enggak, kalau biasanya yang kosong kalau hari Ahad pekan berapa?
Pekan 1, pekan 2 kosong. Enggak, maksudnya nanti kalau pekan 1 kan udah ada hadis arba'in ya, kajian hadis arba'in. Saya pekan kedua sih kosong. Nah, nanti Ustaz jadwalin ke pekan kedua aja. Oh, monggo. Lihat akad pekan kedua ya. Boleh, boleh. Ya, ada Silakan. soalnya kalau pekan pertama kan hadis arba'in, pekan ketiga ada tafsir. Ini kalau pekan 4 kan nggak bisa Ustaz. Nanti pondok kelapa. Makanya kemarin ini pekan berapa? Oh iya, mungkin karena ini apa spesial. Ya kebetulan alhamdulillah masuk spesial ini. Tapi memang Ahad belum terjadwal. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tapi memang saya nggak menjadwalkan kalau pekan 1, pekan 2 saya kosong. Pekan 2 ya. Ya, pekan kedua ya. Ya. Insyaallah. Baiklah Ustaz. Saya tuh